itu dicatat di situ peringkat pendidikan kita di Indonesia ini pada tingkat 69 dari 81 negara yang didata pada tahun 2022 itu. Bayangkan, itu ranking pendidikan kita. 69 dari 81 negara. Berbicara tentang Indonesia ini memang harus dari utara, selatan, timur, barat. Itu bicara Indonesia. Indonesia ini bukan kota hanya dinikmati oleh kota-kota besar. Medan, Padang, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Bali. Bukan itu, masih banyak daerah-daerah terpencil aja ya. Itulah persoalan kan. Tapi harus. Jadi kalau membuat aturan-aturan, boleh dibuat aturan baru, tapi harus aturan itu yang betul-betul mensupport. Baik cik orang gue kalau di Minangkabau ko nang di Papue itu diukur dulu. Dibayang-bayangnya ya. Bayang-bayang. Bayang-bayang sepanjang badan. Iya ya. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat setia, senang dan bahagia saya Zulfamiadi kembali ke layar kaca sahabat. Tentunya untuk menghadirkan para inspirator yang akan memberikan motivasi bagi kita dalam melangkah menapaki jejak kehidupan dalam kehidupan kita sehari-hari dan di masa mendatang. Inilah sang inspirator kita kembali hadir. Beliau Al-Mukarram ini yakni Datuk Salbuak Basa, dengan nama beliau itu adalah Dr. Gus Rizal. Beliau merupakan sahabat semuanya seperti yang kita ketahui adalah praktisi dan pemerhati pendidikan dan juga merupakan hubungan luar negeri pemerintah Indonesia, tepatnya khusus wilayah Sumatera Barat dengan Australia. Kita sama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi tidak salah ya yang saya sampaikan, statementnya benar ya? Ya benar. Tapi ada satu koreksi mungkin Ananda. Iya, Tidak usah dipanggil Mukarram, tapi cukup Inyak Lubuk. berat. Guru itu adalah kemuliaan karena amal-amal beliau sudah hebat. Amin, ya. Amin ya Allah. Jadi kalau ini tidak usah dipanggil Mukarram, tapi biar kami niatkan saja dari dalam hati. Karena guru itu kan ini ya, pembimbing jalan dunia akhirat kan ya. Betul. Terima kasih. Ini juga terima kasih sudah diberikan kesempatan waktu ini yang begitu sibuk, ini sudah menyempatkan kembali waktu ke sini. Kemarin kalau ini sudah berapa kali kontak dengan Inya, tapi kegiatan Inya harus berangkat ke terakhir ke mana Inya? Keluar daerah, kemudian keluar negeri. Jadi memang ini mohon maaf Ustaz, Pak Ananda, baru kali ini kesempatan diberikan Allah untuk ketemu lagi, berbagi ilmu. Mudah-mudahan ini juga persiapan lagi mau berangkat ke Kuala Lumpur dan Thailand. Ya. Masya Allah minggu depan berangkat lagi. Aduh. Itulah ya. Bagi orang disuruh pai di Tagah berhenti ya, pai disuruh orang kan seperti itu. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi aset negara ini. Amin. Terutama buat kita di Bukit Tinggi Sumatera Barat. Sebuah kebanggaan kita ini berkiprah di luar negeri. Amin. Utusan bagaimana di Indonesia terutama untuk Sumatera Baratnya ya. Betul. Ya. Ini kayaknya kita mulai dari Indonesia. Siap. Seperti apa ini sudah melalang buana di dunia pendidikan, melihat memerhatikan di dunia pendidikan, bahkan juga mengajar di luar negeri. Kita lihat dulu komentar ini tentang Indonesia dan pendidikannya. Ananda Zul. Berbicara tentang pendidikan di Indonesia ini ada suatu kegamangan bagi Nyak melihat apa yang dimaksud dengan kegamangan itu, di mana perubahan-perubahan sistem pendidikan kita ini yang selalu berubah-ubah. Berubah-ubah artinya sistem pendidikan kita ini
mengalami perubahan-perubahan yang betul-betul perubahan itu berbeda dengan yang dulu, yang sebelumnya dengan yang dilakukan saat sekarang ini. Saya tidak akan berbicara sistem pendidikan di masa lalu lagi. Yang 2 perubahan menteri terakhir aja kita berbicara. Ini terlalu dekat ya, ya? Kita ambil yang dekat, yang masih segar dalam ingatan kita, dalam ingatan para guru, para pendidik, para tokoh pendidikan, semuanya masih ingat. Ketika di zaman Mas Menteri Nadiem, kita kenal dengan kurikulum Merdeka Belajar. Iya. Kemudian ganti lagi presiden, berubah lagi sistemnya dengan kurikulum yang kita kenal dengan kurikulum deep learning namanya. Sekarang kurikulum learning. Deep learning namanya lagi. Saya tidak mempersoalkan itu apakah merdeka atau deep learning. Tapi yang saya persoalkan adalah bagaimana nasib anak didik kita dengan mengalami perubahan-perubahan yang sangat drastis itu. Jadi kalau saya mengamati, keinginan pemerintah itu juga harus melihat juga infrastrukturnya. Boleh saja berubah, tapi harus dilengkapi, disiapkan sarana dan prasarananya dulu. Iya. Saya mengikuti ketika lama di luar negeri. Merdeka Belajar itu menurut saya juga tidak pro dengan Mas Nadiem. Saya tidak pernah bertemu dengan Mas Nadiem. Tapi mengikuti apa yang beliau sampaikan, sistem kebijakan beliau dengan Merdeka Belajar. Sebetulnya Merdeka Belajar itu kalau disupport dengan teknologi itu sangat bagus menurut saya. Nah, persoalannya adalah deep learning dibandingkan dengan Merdeka Belajar itu justru menurut pengamatan saya sebagai pemerhati pendidikan, deep learning itu justru lebih memberatkan siswa lagi menurut saya. Kenapa? Di mana siswa memang harus dituntut mereka belajar betul-betul mandiri. Nah, deep learning ini perubahan yang signifikan dari sistem yang sebelumnya Merdeka Belajar, yang seharusnya juga sudah harus disupport dengan internet. Nah, sementara itu menurut menteri yang sekarang ini mungkin mereka berpikir ini enggak jalan, diganti sistem baru lagi. Ya, kalau sistem baru digunakan, dipakai tanpa disupport dengan teknologi internet pun juga saya tidak mendahului, tidak akan berhasil juga. Karena keberhasilan daripada deep learning itu apakah dan juga Merdeka Belajar itu, kegagalannya apa? Tidak disupport dengan internet. Jadi, apalagi sekarang nih Ananda Zul. Deep learning ini kan basisnya adalah basis artificial intelligence. Nah, itu sangat-sangat membutuhkan media internet. Nah, ini kan persoalan. Sementara kalau kita berbicara Ananda Zul, berbicara tentang pendidikan kita. Pendidikan ini tidak milik masyarakat di kota-kota besar saja. Pendidikan ini milik seluruh anak bangsa. Seluruh masyarakat yang ada dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, yang berjumlah sekian ratus juta orang itu dengan ribuan pulau, itu harus sama. Kalau kita berbicara NKRI Jadi jangan kita berpikir pendidikan ini dalam kota besar aja untuk kota-kota besar. Betul. Berapa persen sih kota-kota besar di Indonesia ini? Sementara daerah-daerah terpencil di seluruh Indonesia ini masih jauh dari jangkauan, baik sarana dan prasarana.
Mungkin Ananda Zul masih ingat dalam berbagai video yang ditayangkan, kita tengok di televisi, di manapun media, sudah terbuka mata orang melihat bagaimana siswa harus menyeberang sungai. Iya, iya. Kemudian mereka bergelantungan untuk menyeberang sungai. Iya, benar. Itu bayangkan kalau tidak ada musim hujan. Iya, benar. Kalau musim hujan, airnya deras, risiko untuk jatuh itu tentu lebih besar. Itu tidak hanya siswa ya, dengan guru pun. Guru-gurunya juga mengalami hal yang sama. Di mana lagi guru-guru juga jangankan untuk menerima uang tiap bulan, per 3 bulan mereka menerima gaji, dibayar mereka, tapi mereka dikumpulkan dulu 3 bulan. Bayangkan apakah 3 bulan itu ke depan mereka tidak terima uang terus tidak makan, kan tidak bisa juga. Betul. Jadi gini loh. Iya. Terus miskinkah Indonesia? Enggak. Indonesia ini kaya raya. Oke. Kalau kita dapat mengelola hasil bumi kita ini, penyetaraannya untuk seluruh masyarakat, bukan untuk golongan. Ini kan persoalan yang ada sekarang. Indonesia ini tidak miskin. Indonesia ini kaya raya. Makanya dulu ada istilah zamannya lagu Kus Plus, kayu ditancapkan itu tumbuh dia. Tumbuh dia. Iya. Kayu istilah itu kan begitu kaya rayanya. Masih ingat dulu lagu Kus Plus kan? Iya. Nah, inilah yang dikatakan begitu kayanya. Itu simbol. Iya. Kayu ditanam menjadi tumbuhan dia. Iya. Dalam tanda kutip, begitulah simbol daripada kekayaan Indonesia ini. Tapi Indonesia ini siapa yang menikmati kekayaan itu? Seharusnya untuk masyarakat kita. Iya. Tetapi yang menikmati hanya segelintir golongan kelompok. Ini kan persoalan. Jadi kalau menurut saya sebagai pemerhati pendidikan, praktisi dan sebagainya itu, apalah namanya? Iya. Yang pertama sekali diharuskan oleh pemerintah itu adalah betul-betul memperhatikan SDM kita. Kalau SDM kita ini kosong, siapa yang akan membangun negara ini? Siapa yang akan membangun? Apakah orang asing mau kita impor dari luar? Oke. Jadi ini kan persoalan. Kalau generasi muda nggak bisa mengisi negara ini, habis kita. Sekarang kalau saya berbicara itu memang memperhatikan ke seluruh aspek. Ke seluruh aspek. Banyak persoalan-persoalan negara ini yang harus dibenahi. Saya bisa berbicara seperti ini karena memang tidak ada kepentingan. Bukan politisi, bukan ulama. Saya hanya ini benar-benar murni. Pengamat dan praktisi pendidikan ya. Saya pelaku. Dan ini kan saya jadi tergelitik yang bilang tadi bahwa ini soal bicara pendidikan ini kan pengelolaan negara itu titik besarnya itu adalah sumber daya manusia. Bagaimana cobalah Ananda berpikir, siapa yang akan mengisi dokter-dokter, siapa yang akan mengisi para pilot, siapa akan mengisi para perbankan itu. Coba siapa mereka harus dididik. Mereka harus dididik. Dipersiapkan untuk itu ya. Ini mencatat ya. Coba Ustaz bayangkan kondisi ranking pendidikan kita ini di seluruh dunia. Ini mencatat dari catatan ini dari program International Student Assessment yang disingkat dengan PISA itu. Pada tahun 2022 kita nggak bicara yang 23, 22 aja lah dulu. Itu dicatat di situ peringkat pendidikan kita di Indonesia ini pada tingkat 69 dari 81 negara yang didata pada tahun 2022 itu. Bayangkan, itu ranking pendidikan kita. 69 dari 81 negara. Bayangkan itu. Masya Allah.
Abang nggak sedih nih. Ini saya udah bicara satu itu aja lah dulu. Betul ini ya. Itu berdasarkan assessment dari program for International Student Assessment yang disingkat dengan PISA. PISA. Iya. Ranking ke-69 dari 81. Jadi nomor 10, 11 dari belakang dia nanya. Dari belakang udah. Bayangkan itu. Iya. 70. Hampir 69 itu ada 70. Ini 81. 10 besar kita dari belakang. 10 besar dari belakang. Bayangkan Anda. Jadi siapa ini yang mengisi? Terjadilah kekosongan generasi muda yang mengisi negara ini. Bayangkan. Siapa yang tentara kita? Orang udah susah mau jadi tentara lagi. Kenapa? Tentara ilmunya harus ada ranking SMP, SD, SMP, SMA. Iya kan? Iya. D3 mereka dulu. Nah, ada tamatan SMA juga ada, tapi kan semakin bagus dia pendidikannya kan semakin cepat juga untuk menjadi pejabat kan. Untuk menjadi, kalau dia ada di tamat SMA baru pangkatnya baru di bawah letnan, itu masih di bawah letnan 1. Masih prajurit maksudnya. Iya. Kalau dia S1 masih mending letnan 2 dia baru. Iya. Letnan 2 untuk jadi kolonel pun tahapan lagi banyak, lama lagi. Nah, untuk mencapai sarjana itu siapa sekarang? Iya. Harusnya pemerintah itu selain pembangunan fisik ya, harus menyiapkan dulu sumber daya. Oke. Makanya dulu ketika Jepang dibom oleh Amerika, ya, Kaisar Jepang pada waktu itu, beliau menginstruksikan, coba lihat berapa orang guru yang masih hidup pada waktu itu. Karena untuk apa? Untuk mencetak sumber dayanya. Ini kan berdasarkan situ aja, dari situ kan bisa belajar. Iya. Jadi artinya pentingnya sumber daya manusia yang akan memajukan sebuah negara. Yang akan memajukan dan mengisi ruang-ruang yang ada di setiap pos-pos negara lah ya. Pos terpenting lah ya. Karena terlalu banyak yang harus diisi. Iya. Dari dunia kesehatan, dunia pendidikan, pembangunan dan lain sebagainya. Kalau tidak diisi dengan orang-orang yang betul-betul mampu untuk mengisi itu, hancur kita. Siapa ya? Pertanyaan saya sekali lagi kepada Ananda Zul, siapa yang akan mengisi ini? Iya. Rakyat boleh banyak 270 juta sekian. Oke. Tapi orang-orangnya, kan saya sudah sebutkan tadi, peringkat pendidikan kita di Indonesia ini berdasarkan tadi tahun PISA. 2022 PISA itu menyedihkan. Iya. Menyedihkan. Jadi uang-uang itu, kalau ada uang, kalau saya mah Ustaz Ananda Zul, saya lebih cenderung kuatkanlah SDM ini. Bantu tuh. Makanya kita tadi sempat berbicara sebelum acara ini kita mulai. Saya tidak pro presiden sebelumnya. Apakah itu Soeharto? Tapi zaman Soeharto dulu saya melihat pembangunan manusia. Sekolah pembangunan manusia itu disiapkan oleh Soeharto. SD-nya itu begitu banyak pembangunan SD Impres. Oke. Tapi sekarang yang dibangun oleh pada Soeharto pada waktu itu sekarang tentu sudah rusak-rusak, hancur-hancur. Padahal itu kan lagi bisa kita teruskan yang baik. Kalau menurut saya pemerintah itu yang baik itu diteruskan, yang tidak baik itu ditinggalkan. Jadi pemerintah itu harus namanya sustainable. Harus berkelanjutan. Bukan ganti pemerintah, ganti aturan, ganti kepentingan. Tidak begitu. Nah, itulah yang dikatakan dengan blueprintnya harus ada. Jadi sudah nampak kerangka besar ke depan. Kerangka besarnya sudah ada. Indonesia, negara sekian tahun yang akan datang gitu ya. Itu dia. Oke. Jadi Indonesia menuju tahun Soeharto dulu kan ada Repelita 1, Repelita 2 sampai dia
sustainable, berkelanjutan. Juga bertahapan terus bertahap ya. Bertahap dia. Harusnya pemerintah yang berikutnya itu kan blueprintnya udah bagus tuh. Nah, SD udah bagus, kemudian SMP-nya baguskan lagi, SMA-nya. Nah, di samping itu selaras dengan disiapkan juga gurunya. Makanya saya mengatakan, apalagi kalau mohon maaf Ananda Zul ya, saya tidak membanding-bandingkan Indonesia dengan luar, tapi tidak ada salahnya kita melihat yang bagus, kita lihat. Nah, artinya apa? Saya tidak membandingkan juga dengan, saya sebetulnya dengan tidak ada kepentingan ini tidak ada kepentingan juga melihat bagaimana bagusnya pendidikan di luar itu. Contohlah dengan Finland. Saya juga tidak setuju dengan beberapa statement pejabat. Jangan samakan pendidikan Indonesia dengan Finland. Finland itu negara kaya. Kita sebenarnya negara kaya. Nah, jadi berkaitan dengan guru. Di Finland itu memang guru dikuatkan. Guru ya? Guru dikuatkan. Jadi penguatan guru. Jadi apa pola penguatan guru? Jadi gini, guru ini saya catat di sini. Jadi guru itu memberikan profesional tanpa memandang lulusan, itu salah satu ya. Nah, ini suasana belajar. Pengajaran sistem yang pengajaran dan guru yang sama. Maksudnya gini. Ini ke SD dulunya. Kita coba di dasar nih. Saya contoh saja. Kenapa kita mengatakan, orang mengatakan guru itu tidak penting. Saya tidak setuju itu. Guru itu penting. Kualitas guru di sini dikuatkan di sini. Jadi penguatan kualitas gurunya. Guru, karena guru itu adalah ibarat air. Air itu kan terjun dari mengalir dari hulu ke hilir. Dikatakan hulu itu adalah guru. Kalau menurut saya menerjemahkan itu, guru itu adalah dari hulu, dia sebagai orang yang sumber air. Kemudian hilirnya itu diterima oleh siswa. Jadi guru memang harus berkualitas. Nah, bagaimana caranya kalau saya memperhatikan kebijakan pemerintah juga sebelumnya nih, ada guru sertifikasi. Nah, guru sertifikasi menurut saya bagus dalam tanda kutip, itu uang banyak guru ya. Artinya guru dapat kesejahteraan. Guru kesejahteraan. Tapi sistem itu lupa dia. Jadi dengan adanya sasaran guru hanya mencari jumlah jam mengajar. Bukan kualitas ajar. Bukan kualitas ajar. Jadi ini persoalannya. Jadi oleh sebab itu gurunya ini harus disiapkan dulu yang bagus. Jadi dia tidak perlu guru-guru itu orang standarisasi. Saya di Australia itu. Guru itu memang sejahtera. Lagi-lagi bukan membandingkan. Guru-guru di luar negeri itu bisa memang sejahtera mereka. Karena memang diberikan hak dan kewajiban yang sesuai. Artinya jadi terbayang ya, berarti untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas di sebuah negara harus dimulai dari guru yang berkualitas. Tentu. Logikanya itu. Logika begitu ya. Karena dia akan mencetak generasi-generasi untuk ke depan. Itu. Dan mestinya berarti guru ini benar-benar berorientasi blueprint tadi. Jadi nih pelajaran lagi ini. Kalau ini melihat, jangan berpikir negara itu negara kaya, Finland nggak cocok dengan Indonesia. Bukan begitu. Tapi ambil yang bagus-bagus mereka. Nah, satu lagi, guru itu tidak di luar negeri, di Finland itu gurunya terus karena kesejahteraannya cukup, dia nggak pindah-pindah. Jadi dia dari sekolah yang sama terus karena kesejahteraannya udah cukup. Dia nggak mikirkan begini, kehidupan lagi ya. Nggak begini lagi istilahnya. Nggak mencari jam kerja lagi. Dia sudah selesai dengan ini ya, finansial. Udah cukup dia dengan finansial. Jadi kalau ingin mengatakan hulunya udah bagus,
kalau air mengalir dari hulu bersih, ke bawahnya bersih ya, benar. Artinya kalau kita bawakan ke agama ya, artinya kalau diawali seorang guru sudah tulus untuk mengajar murid ini, tidak berpikir macam-macam lagi, dia benar-benar fokus kepada murid didiknya. Hasil ke depan tuh benar-benar generasi berkualitasnya. Kita ingat dulu zaman guru-guru dulu ya. Iya. Luar biasa, sampai pelajaran-pelajaran kita masih ingat kita. Bahkan nasihat-nasihatnya masih ingat kita. Itulah. Karena kenapa? Di mana letak persoalan sekarang? Di mana letak pergeseran ini? Karena dituntut dengan gaji yang besar, administrasi yang banyak, harus diisi. Nah, di luar negeri juga mereka mengisi juga, tapi itu adalah kewajiban dasarnya. Lagi. Mereka kan sampai jam 2:30 atau jam 3 itu. Guru baru boleh pulang setelah mengisi, tapi langsung di hari itu. Jadi mereka memang tidak terbebani jam pelajaran tadi kan? Ini di luar jam pelajaran mereka. Nah, mereka menyelesaikan segala sesuatunya 1 jam atau 1,5 jam kemudian mereka pulang sekitar jam 5 atau jam 4:30. Itu mereka lakukan. Jadi di rumah betul-betul mereka nggak ngisi lagi, atau nggak nyari-nyari lagi. Sudah dia pulang pun happy kali ya. Dengan keluarga lagi. Kadang-kadang guru juga punya anak di rumah. Itu dia. Jadi saya tidak heran kalau melihat bagaimana rendahnya sistem pendidikan kita saat ini. Ini bukti, ini data ini. Kita bicara data. 69 ya. Dari 81 negara. 81 negara. Jadi ini sangat menyedihkan. Ini bukan berita yang bagus sebetulnya. Ini adalah berita yang tidak sehat. Yang terbaru juga ada dengar kabar ini ya, di kalau nggak salah pengumuman terbaru guru ini ya, masalah honorer dirumahkan ya. Ini persoalan juga. Kenapa harus dirumahkan guru-guru honorer? Padahal sekolah-sekolah kita yang ada di pelosok itu kan masih banyak kekurangan guru malah sebetulnya. Jadi kalau honorer nggak ada gimana caranya? Gimana? Sekarang apakah cukup kalau guru honorer itu dirumahkan? Apa guru-guru ASN cukup? Kan tidak juga. Benar. Padahal di daerah-daerah itu guru masih banyak yang belum memenuhi. Nah, kalau ada guru-guru honorer asal mereka mau dikirim ke daerah, kenapa enggak? Betul. Kirimlah itu. Gajilah mereka. Ini tugas pemerintah. Betul. Jadi tidak solusi ketika di rumah kan tidak solusi ya. Itu bukan solusi. Artinya dikasih tantangan mereka. Ketika tidak ada ini berarti ada peluangnya tapi ke sini begitu ya. Harusnya mencarikan tempat untuk mereka. Aku bertanya lagi, apakah guru-guru honorer itu guru-guru tidak bagus? Belum tentu. Mungkin mereka berkualitas. Cuma kesempatan untuk menjadi ASN itu belum ada. Belum ada untuk jadi ASN itu. Benar. Dan mohon maaf juga ya, belum tentu, tidak semua, tapi tidak semua ya ASN berarti standarnya sama. Itu dia. Jadi memang ukuran kita ini jangan melihat dari segi guru ASN itulah guru-guru yang bagus. Nasibnya lebih awal untuk diterima menjadi pegawai ASN. Tapi saya jadi terpikir begini ya, artinya ke depan kalau memang blueprintnya ada, apalagi kita ditantang dengan generasi emas kan ya. Itu generasi emas. Ketika memang harus ada perekrutan itu tidak hanya semata-mata ujian ini saja ya, tapi memang jadi teringat dengan ujian kapasitas yang dibutuhkan untuk masa ke depan. Dan dibuat di situ Anda siap untuk ditempatkan di mana saja. Jadi sekarang cobalah Ananda Zul. Jangankan dikirim ke daerah. Guru-guru kita ini katakanlah dari daerah terpencil aja mau pindah mereka ke kota yang lebih besar. Kenapa itu? Tapi kenapa? Ukurannya uang. Jadi lengkapilah. Bagaimana caranya? Udah kuatkan SDM-nya dulu, digaji mereka. Betul. Jadi kalau saya melihat ini harus ada blueprint untuk membangun negara ini. Ananda Zul. Saya jadi terpikir langsung terkonek di pikiran benar kira-kira kayak gini ya. Kalau seandainya memang harus ada guru adalah untuk membangun kemajuan bangsa di masa mendatang, mestinya kayak tentaranya.
artinya didoktrin dulu. Iya kan ya? Jadi seluruh guru Indonesia, kalau dulu ya kayak penataran P4 itu lah ya. Bagus tuh P4. Kan sehingga memang visi itu jelas setiap ini kan ya. Betul sekali. Kayak tentara kan ya dimanapun mereka ditempatkan. Iya, siap aja kan ya. Siap tempur. Dan siap memang, tempur dan siap tempatkan mana saja. Dan memang ya ini benar ya, artinya masuk ke dalam darah mereka. Digores ini Indonesia. Darahnya itu Indonesia NKRI. NKRI. Makanya ada NKRI harga mati kan. Iya, harga mati ya. Kalau guru seandainya begitu keren juga tuh ya. Keren. Iya, sehingga memang prioritasnya itu adalah mendidik generasi emas untuk masa mendatang. Ya. Lagi-lagi ini menurut pendapat ini memang SDM ini harus kuat. SDM ya. SDM ini siapa? Yaitu adalah calon-calon yang akan mengisi tahun 2045 itu Indonesia emas itu ya. Kalau nggak diisi apa mau apa berbicara apa 2045 itu apa? Siapa yang mengisi? Orang lain. Nanti kalau saya bicara etnis nanti salah pula lagi nanti. Tapi pahamlah tentang itu ya. Pahamlah. Pahamlah. Orang lain mengisi negara ini Silakan kalau kita enggak silakan pemirsa tentu lebih paham. Kalau bukan kita yang mengisi, siapa lagi? Ini saya jadi terpikir lagi nih ya. Secara ini berarti kan kurikulum Merdeka itu kan baru 5 tahun, belum sampai ya. 2013 itu. Kurikulum Merdeka itu tahun berapa? Baru belakangan ini. Kan zamannya Nadiem itu. Iya, kan belum 5 tahun kan ya. Artinya ini dari pusat pelatihan. Begitu mau sampai ke daerah, ganti lagi guru. Udah siap orang udah mau bagus ya, udah mau bagus ya. Sekarang ganti lagi. Nah, sekarang untuk memberikan pelatihan ini kan biaya lagi. Iya. Jadi ini bukan sedikit biaya. Ada master teacher namanya. Jadi dari pusat mengajarkan ke provinsi. Provinsi mengajarkan ke daerah, kabupaten kota baru ke sekolah-sekolah. Nah, kalau saya melihat, jadi ilmu itu ada ilmunya, nilainya itu di awal yang diberikan oleh master itu 10 ilmunya. Kemudian turun ke provinsi, enggak mungkin diserap oleh provinsi itu 10 juga. Ke 9. Turun lagi ke kabupaten kota. Mungkin 8 lagi yang diterjemahkan, yang ditransfer. 8 ke sekolah-sekolah. Kan enggak semua guru ikut pelatihan. Di training lagi sekolah-sekolah. Mungkin 7 lagi. 7 dikirim ke anak-anak. Mungkin anak bisa menerima 6 atau 5 barangkali. Jadi ini kan persoalan. Betul. Jadi untuk mengisi ruang-ruang ini memang nggak bisa semaunya. Jadi ganti menteri, ganti sistem itu bukan hal yang bangga, bukan hal yang bagus sebetulnya. Apalagi deep learning. Saya tidak a priori untuk hal ini. Silakan aja ganti boleh, tapi mengganti itu tentu membenahi, menyempurnakan. Bukannya ini total udah ganti ya. Nah, harusnya kalau menurut pandangan saya nih sebagai pemerhati pendidikan, kurikulum juga tidak memberikan pengakuan kepada Nadiem, bukan. Tapi apa yang sudah dilakukan oleh Nadiem itu kekurangannya hanya saja, saya tahu betul itu kurang disupport dengan internet. Tinggal internet lagi. Jadi base learn sistem Merdeka Belajar itu bisa berhasil sebetulnya kalau disupport dengan internet. Nah, sekarang masuk lagi kembali kita kepada isu yang saya sampaikan tadi, yaitu deep learning. Deep learning itu tahu enggak Ananda Zul? Itu dasarnya adalah artificial intelligence, AI. Nah, bayangkan AI itu udah nggak ada lagi alasan kalau tidak ada internet, tidak akan berhasil itu AI itu. Kenapa? Karena memang sistem deep learning itu siswa hampir sama dengan Merdeka Belajar. Siswa mengeksplor sendiri. Pendalamannya itu datang berangkat dari siswa sekarang. Guru memberikan guidance saja, diserahkanlah ke siswa. Siswa yang mengeksplor. Ini mohon maaf, Ananda Zul. Ada guru saja belajarnya aut-autan, apalagi diserahkan ke anak sendiri tanpa adanya pendukung, supportingnya. Supportingnya keberhasilan dari saya mengkaji itu
deep learning ini yang berbasiskan artificial intelligence itu tanpa internet, dari mana siswa mencari sumber datanya? Mau tanya sama Anda. Iya, betul. Jadi di luar negeri, kalau ketika saya di Australia itu, ini mohon maaf, masing-masing, kalau dulu tahun 2006 saya ke sana, memang mereka masih menggunakan buku teks ya. Masih pelajar-pelajar masih bawa buku sama dengan kita sekarang. Tapi sekarang mereka sudah menggunakan bukunya itu bukan conventional text lagi, digital. tapi digital books namanya. Nah, jadi apa? Kalau digital buku digital itu semua di-download seperti mata pelajaran saya bahasa Indonesia itu, makanya saya membuat buku dalam bentuk digital sekarang, buku bahasa Indonesia yang dulu yang sebelumnya dipakai di sana itu. Saya harus mengikuti juga, harus diganti dengan buku digital. Nah, jadi buku digital itu tinggal di-download. Jadi anak-anak atau siswa itu memang sekarang cukup membawa satu laptop aja lagi. Satu laptop dibawa, semua materi-materi udah di-download situ. Dan ada berapa orang siswa di kelas itu? Ada 25 dipinjamkan. Jadi sekolah pemerintah itu mereka memang jadi gini ya. Jadi gini, sekolah SM pemerintah itu sarananya sudah tersedia. Kan ada ya sekolah pemerintah di Australia itu. Ada private namanya swasta kalau kita di sini. Nah, kalau pemerintah sekolah negeri kita. Nah, itu berapa orang siswa di situ? Katakanlah terus satu lokal. Kita bicara satu lokal aja ya dulu ya. Sama lokal-lokalnya juga tentu sama. Bicara satu lokal aja. Berapa orang satu lokal itu? Di sana paling banyak 25 atau 30. 25 itu udah banyak satu lokal. Jadi 25 orang itu semua dipinjamkan laptop dari sekolah. Jadi orang tuanya memang ada uang garansi ya, katakan ya senilai harga laptop itu. Katakanlah kalau kita berapa sih laptop sekarang, katakan 5 juta umpama. Deposit. Berarti orang tua mengisi depositnya dulu ya. Uang itu kenapa? Jadi anak-anak siswa itu punya tanggung jawab. Kalau laptopnya rusak, dipotong orang tua tadi. Jadi orang tua akan ngomong, kamu memang bukan gratis itu laptop, tapi ini kita udah invest. Jadi tapi diambil uang nanti. Pada akhir dia sekolah, uang orang tua itu diambil lagi. Jadi rusak sedikit tinggal ganti ke bagian administrasinya. Betul. Dapat laptop baru lagi. Begitu sistemnya. Jadi dari mana mereka? Dari sekolah yang membantu. Disiapkan. Jadi inilah yang saya katakan benar-benar didukung, pemerintah mendukung. Karena itu mereka berpikir ini aset. Siswa ini adalah aset dari untuk negara. Kelak mereka 5-10 tahun, 15 tahun ke depan, mereka lah nanti yang akan mengisi ruang-ruang yang ditempatkan nanti di mana mereka akan bekerja. Di sektor pertanian, sektor ekonomi, perbankan, dan dokter dan sebagainya. Itu mereka lah yang mengisi. Jadi memang harus SDM-nya kuat. Artinya SDM kuat, kemudian fasilitas yang disediakan oleh negara lengkap, dibantu, dan itu menyerata untuk seluruhnya utara. Jadi ada hal menarik, Ananda. Apanya? Saya ketika itu saya kan di sana tuh ada yang 2 bulan, ada yang 1 bulan di Australia ngajar ya. Jadi pada waktu itu adalah saya kan seminggu pindah-pindah. Contoh aja kayak kalau saya memberikan visualnya, umpamanya kalau di SMA 1 saya mulai ngajar seminggu, tinggal di rumah guru SMA 1. 1 minggu kemudian pindah ke SMA 2, pindah lagi. Jadi saya pindah-pindah. Nah, pada minggu terakhir saya ingat betul itu. Agus, ini minggu terakhir Pak Agus mengajar di Australia. Betul Pak. Hari ini saya akan mengantarkan Pak Agus ke sekolah yang paling bawah standarnya.
menurut pendapat saya, kalau bawah itu kan benar-benar bawah ya. Iya. Oke. Tapi saya udah ngebayangin sebelumnya berarti kan standarnya tinggi, memang betul standarnya tinggi. Iya. Nah, kalau asumsinya itu dia mengatakan kelas bawah nih. Kelas bawah. Oke, kata saya. Jadi singkat cerita, dari ada sekitar 25 meter kan kelihatan dari jalan raya. Pak Gus, itu sekolahnya akan kita kunjungi hari ini untuk Pak Gus. Selama 1 minggu ke depan Pak Gus akan di sekolah itu. Oke, kita bilang. Jauh kan belum begitu kelihatan itu. Nah, makin mana sebentuk gedung biasa saja kan. Begitu mendekati ke halaman sekolah, dalam pikiran, kalau dalam hati kita aja kan, yang kecian sekolah yang paling buruk siku sekolah kami rancak aku. Kan seperti itu. Hanya di dalam hati kita. Kita malu juga memburuk-burukkan negara kita kan. Menurut dia itu udah paling standar bawah. Standar bawah. Di kita di sini kita itu udah bukan bawah, dah standar lah. Udah bagus lah kita. Kira-kira bayangkanlah teman zaman Anda itu. Begitu pemerintah memperhatikan. Jadi menurut mereka yang bawah itu udah bagus menurut kita. Betul. Bayangkan itu. Iya. Yang lain-lainnya benar. Iya. Benar. Tapi itu pun masih dalam kategori yang bagus. Internetnya bagus. Guru-gurunya juga memadai. Gitu. Iya. Jadi memang betul Ananda Zul ya. Kuatkan sumber daya dulu. Kuatkan sumber dayanya. Pembangunan bukan tidak penting, tapi siapkan dulu. Gurunya jangan sibuk untuk memverifikasi gaji, ya, memverifikasi bagaimana uang mau banyak, bukan begitu. Bagaimana mendidik anak-anak itu. Sehingga jangan heran dulu guru untuk kembali lagi. Sekarang bagus saya dengar lagi. Guru tidak ada lagi laporan-laporan itu lagi, sertifikasi. Oh iya. Bagus. Kan kayak gitu. Iya. Ini sudah mulai lagi. Tapi kan berubah lagi. Ini kan penyempurnaan. Jadi guru seluruh Indonesia dikuatkan lagi. Kan seperti itu harusnya. Iya. Jadi ginilah Ananda Zul, kembali untuk mengisi Indonesia emas ini memang harus dari sumber daya manusia. Baik di kantor maupun di sekolah maupun di mana saja. Kalau SDM-nya tidak bagus, ya hancur udah. Iya. Negaranya juga hancur kalau SDM juga tidak ada. Gimana? Kita lebih senang hanya untuk santai-santai kan seperti itu. Jadi ini persoalan yang harus, ini bukan persoalan di kota A saja, tapi hampir di seluruh. Persoalan ini kan Indonesia. Kita bicara Indonesia ini kan sekali lagi bukan kota-kota besar, tapi berbicara tentang pendidikan negara kepulauan ini. Memang betul kita akui Ananda. Indonesia ini memang luas. Tapi inilah yang dikatakan dulu sistem pemerintahan kita juga sudah disempurnakan. Nah dulu orang ini saya masih ingat Ananda Zul. Indonesia ini memang luas, saya akui Indonesia luas. Tetapi ketika adanya sebuah anekdot mengatakan Indonesia tidak bisa dibandingkan dengan Singapura. Singapura kecil, Indonesia besar. Oke. Nah, pada waktu beberapa tahun yang lalu maka terjadilah persoalan pemerintah itu, bagaimana tidak ada sentralistik lagi, dibuatlah otonomi daerah. Otonomi daerah ini tujuannya apa? Di mana kabupaten kota bisa mengatur daerahnya masing-masing. Bayangkan itu kan sudah diberikan peluang itu. Kan lebih mudah mengatur. Jadi jangan dibandingkan lagi dengan Indonesia secara keseluruhan lagi. Sentralistik ya. Jangan sentralistik lagi. Indonesia ini sudah ada namanya otonomi daerah. Kan sampai sekarang otonomi daerah kan sudah ada. Tapi kan persoalannya Nanda, bupati, wali kota ini sudah menjadi raja-raja sendiri sekarang di kampungnya mereka. Seharusnya kan mereka bisa mengelola kotanya. Bangunlah itu. Di kepanjangan tangan pemerintah pusat itu ada gubernur. Nah, gubernur itu mengontrol kabupaten kota yang kurang diatur, disempurnakan. Sehingga apa?
kabupaten kota itu yang tersebar di seluruh pelosok itu bisa menyempurnakan sistem pendidikannya, sistem penggajian guru dan lain sebagainya. Kan sudah dibantu oleh enggak ada negara tempat di Indonesia sekarang ini tidak ada pemimpinnya. Ada wali kota, ada bupati. Coba dari 500 sekian kabupaten kota yang ada. Kan ada wali kota, ada bupatinya. Ada gubernurnya kan. Artinya bisa di zoom secara dilihat di perbandingan kota-kota di luar negeri. Di luar negeri sebenarnya dia sudah juga kota-kota mereka juga kecil. punya kabupaten kota. Iya kan ya? Mereka punya kota-kota seperti Victoria. Victoria itu punya kota-kota yang katakan saja lah Ballarat, ya Geelong, ya. Itu kan kota. Tapi kotanya itu, saya mengunjungi beberapa kota yang ada di negara bagian itu. Kota-kotanya loh ya, bukan negara bagian, udah pasti saya kunjungi. Tapi negara bagian itu kan juga punya kota-kota sama dengan kita ini. Iya, betul. Nah, itu dikelola dengan baik. Seperti ada supermarket, ada sekolah. Yang berkualitas. Standar minimumnya kelihatan. Udah kayak apa? Udah kayak setengah kota besar jadinya. Kota yang ada di sana itu. Itu balik kepada sumber daya yang berkualitas aja. Sesuatu yang dikelola oleh sumber daya yang berkualitas. Jadi ingat ceramah Zainuddin ini. Iya benar. Kalau seandainya orangnya yang luar biasa katanya, sesuatu benda yang rusak akan jadi baik. Tapi kalau seandainya orangnya yang tidak baik, benda baik menjadi rusak. Itu dia pas persis. Benar sekali itu. Ini ranahnya Ustaz. Ranahnya. Kata Zainuddin sih. Zainuddin. Tapi benar itu. Benar itu Ananda. Jadi memang untuk mengelola atau untuk menuju Indonesia Emas itu tanpa kita memperhatikan sumber daya kita, pertanyaannya siapa yang mengisi Indonesia Emas ke depan? Itu aja, sederhana aja. Nah, Indonesia ini punya kekayaan, punya sumber daya alam. Itulah gunanya tadi otonomi daerah itu, pemerintah daerah tahu betul potensi apa yang ada di daerah. Nah, sekarang saya tunjukkan lagi sistem di luar di Ananda. Jadi di luar itu, di Australia itu ada pemerintah itu, ada pelajaran yang memang beberapa yang harus diikuti seperti bahasa Inggris, matematika, itu ya, biologi, itu harus ada di setiap negara bagian. Tetapi setiap negara bagian yang lain, mata pelajaran yang lain itu mereka bisa mengelola sendiri. Mana istilahnya kebutuhan lokalnya apa? Nah, harusnya ini saya nggak ngerti ya, Ananda Zul. Para pejabat kita ini sering keluar negeri, sering observasi, sering studi banding. Tapi kenapa nggak melihat sih sistem pendidikan di luar itu seperti apa? Kenapa keluar negeri itu ngapain? Ngapain keluar negeri kalau nggak adunan di bawah? Kan negara melancong kah atau apa? Kan juga persoalan ini. Makanya ini saya melihat kebijakan Prabowo ini terlepas dari kebijakan politik, membatasi kunjungan, silakan, itu baru menurut saya ada baiknya. Supaya keluar negeri itu enggak macam-macam, enggak pergi melancong. Kalau seandainya kalau yang segi positifnya ya, itu enggak apa-apa. Tapi kalau memang betul-betul untuk mencari hasil, menghasilkan, boleh. Tidak pula dilarang kan oleh pemerintah. Tapi kan kebanyakan seperti itu. Lebih melancong keluar negeri itu kan. Kalau ambo keluar negeri membekeraju. Ambo keluar negeri bekerja karena ambo swasta kan. Nah, jadi swasta pun juga dapat hasil kita. Nah, ini. Jadi kalau dibawakan ke Indonesia ini kan ada daerah pegunungan, daerah perairan, daratan. Ini kan nggak sama semua sistem pembelajaran kita kan. Bukit Tinggi lah, Bukit Tinggi dengan Agam. Bukit Tinggi nggak perlu diajarkan bagaimana cara membuat kapal, cara membuat perahu.
Masuk lagi apa yang perlu di Bukit Tinggi? Bagaimana bisnis berjualan? Dagang bagaimana membangun industri pariwisata? Bagaimana membangun hotel-hotel yang bagus? Itu dikuatkan. Nah, di Agam mereka ada laut, ada gunung. Ya. Nah, laut ada danau juga. Danau juga mereka punya. Nah, sekarang bagaimana nih mengelola orang yang tinggal di pesisir? Bagaimana harusnya anak-anak sekolah itu diajarkan bagaimana cara berlayar yang bagus, bagaimana cara membaca situasi angin, itu kan dipelajari. Nggak perlu pula diajarkan masalah ini ya. Nggak perlu juga dalam tanda porsinya akan lebih banyak diajarkan itu kepada wilayah-wilayah yang ada di perairan. Sehingga dia ahli di bidangnya. Itu dia. Gunung, Agam punya gunung, bagaimana membuat ekoturisme. Betul. Karena dunianya dunia pariwisatanya alam. Termasuk juga cara cara mendaki, attitude terhadap tamu yang ada itu gitu dia. Nih sekarang ini kalau saya melihat gara-gara udah dilarang naik Gunung Merapi, masih naik juga. Sekarang benar-benar udah ditutup sekarang kan. Ini kan persoalan. Betul. Jadi aturan ini nggak mau diikuti. Jangan mendaki juga katanya, masih dipaksakan juga. Akhirnya risiko ya. Risiko lah. Kini tutup benar gunung lagi. Ini kan pembelajaran juga harusnya. Udah kayak gini negara sekarang kan. Jadi inilah Nanda Zul, banyak yang harus dibenahi. Jadi kalau saya menyimpulkan, untuk mengisi Indonesia Emas ini memang harus disiapkan sumber dayanya. Sumber daya udah. Sumber dayanya. Karena mereka itulah yang akan mengisi. Mengisi orang-orang pos-pos tertentu nanti diisi oleh orang-orang yang kompeten. Siapa itu ya? Generasi muda ini. Bagaimana caranya kuatkan SDM-nya? SDM kuat bagaimana caranya? Ya dari guru, di sekolahnya, sebagai sarana fisiknya kita siapkan. Bukan sarana fisik yang lain, bantu jaringan internet, listrik siapkan dulu. Ini daerah-daerah tadi kita udah bicara di awal tadi. Jangankan untuk sekolahnya bagus, jangan fasilitas internet sekolahnya aja, listrik aja belum masuk. Jadi susah. Jadi kalau kita taruhlah masuk internet dan ini alatnya nggak ada juga. Kondisi kemiskinan anak-anak. Gimana? Listrik masuk, SDM-nya nggak diisi juga untuk kan ada tuh dalam stand up komedi itu. Ada, silakan Ananda Zulia. Diparodikan itu. Saking tidak tahunya mencari mana nih sampai itu diparodikan. Mana aja? Sampai di mana? Itu dia. Sampai tidak tahunya. Mouse juga lari-lari. Itu dia. Ini dia kan persoalan itu. Kalau kita udah berbicara Indonesia Emas itu ya udah harus diisi dengan baik. Saya kira ini Bu Ananda Zul, banyak hal, tapi saya lebih sederhana aja. Kalau untuk mengisi Indonesia Emas ini ya udah siapkan sumber dayanya. Itu aja. Itu ya. Itu udah. Kita fokus untuk pembangunan sumber daya manusia ya. Karena itu yang akan mengisi udah. Oke. Kalau untuk yang Bukit Tinggi nih gimana nih? Kalau ke arah kita Sumatera Barat. Kalau Bukit Tinggi kita beruntung ya. Kenapa beruntung? Kota kecil. Anggaran besar. Bisa kita. Kita bisa ya. Kita Bukit Tinggi sangat bisa malah ya. Sangat. Kalau fasilitas mendukung. Makanya saya bilang, tapi Indonesia ini kan Bukit Tinggi ini kan salah satu kota yang favorit di Indonesia. Sekolah SD, SMP, SMA-nya bagus-bagus ya. Standar. Internet memenuhi Tapi sekali lagi saya mengatakan, Indonesia ini kan tidak semua sama seperti Bukit Tinggi. Masih banyak kota-kota lain
daerah-daerah lain yang minim akan fasilitas seperti yang ada. Okay. Jadi kalau pertanyaan Anda tadi Bukit Tinggi gimana? Bukit Tinggi udah aman lah Bukit Tinggi. Aman deh, ya. Tapi saya berbicara kan bukan Bukit Tinggi secara khusus tadi khusus ya. Nah, tapi ini bicara saya Indonesia, sebagai ya. pengamat pemerhati pendidikan, tapi tentu harus berpikir secara makro. Yeah. Indonesia ini harus dilihat secara makro. Nah ini kekurangan itu yang harus dibenahi. Saya pernah menyampaikan anekdot kepada kawan-kawan. Daripada uang itu dikorupsi, lebih baik itu digunakan hasil korupsi itu untuk membangun sekolah-sekolah, gaji guru. Jadi guru itu nggak perlu mikirin uang yang tetek bengek mencari harus jumlah mengajar. Siapkan mereka. Standarisasi guru-guru yang valid. Ini harus disiapkan. Jadi ini nggak bisa berbicara tentang Indonesia ini memang harus dari utara, selatan, timur, barat. Itu bicara Indonesia. Indonesia ini bukan kota hanya dimiliki, dinikmati oleh kota-kota besar. Medan, Padang, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Bali. Bukan itu, masih banyak daerah-daerah terpencil ya. Itulah persoalan kan. Tapi harus. Jadi kalau membuat aturan-aturan, boleh dibuat aturan baru, tapi harus aturan itu yang betul-betul mensupport. Baik cik orang gue kalau di Minangkabau ko nang di Papue itu di ku dulu. Di bayang-bayangnya ya. Ku bayang-bayang. Bayang-bayang sepanjang badan. Iya. Itu dia. Jadi boleh buat aturan, tapi aturan itu harus dapat dilakukan, diterapkan secara universal. Seluruh NKRI ini. Kalau enggak, makanya tadi kembali lagi sistem pendidikan kita ini sangat jelek. Saya ulang sekali lagi, sistem pendidikan kita ini sangat rendah nilainya. Rankingnya sangat rendah. Jadi jangan berbicaralah Indonesia emas kalau tidak diisi dengan sumber daya yang kuat. Udah percuma. Ya, betul ya. Jadi inilah mudah-mudahan ini dapat didengar oleh para pemangku kebijakan supaya berpikir itu harus secara makro, secara komprehensif, secara menyeluruh. Ingat Indonesia ini memang tidak sama. Indonesia ini tidak seperti Australia, betul. Tidak seperti Amerika, satu kesatuan. Tidak ada pulau-pulau di situ. Indonesia ini itulah pula kekayaan kita sebenarnya. Sebenarnya enggak ada persoalan. Banyak pulau, banyak adat budaya itu justru kekayaan sebetulnya. Keunikan tersendiri. Keunikan justru. Tapi kan instrumennya itu disupport kan. Nah, kan tidak ada persoalan. Betul. Makanya tadi saya lebih setuju tadi otonomi daerah itu betul-betul dijalankan sesuai dengan aturan yang ada. Jangan menjadi raja-raja kecil di kabupaten kota. Harus patuh kepada gubernur. Ini untung aja yang terjadi pilkada tempoh hari kan. Gara-gara silakanlah pemirsa sudah tahu. Kan akhirnya kiok juga kan. Jadi nggak boleh. Gubernur itu beliau adalah pemimpin di Sumatera Barat. Kemana aja dia bisa pergi kok. Nah ini kan persoalan. Jadi jangan awak bupati, awak wali kota lawan pula gubernur kan tak boleh. Ini kan silakan, saya enggak sebutkan gubernur yang mana, kota yang mana. Silakan Anda semua dicermati saja sama pemirsanya. Silakan saja pada para pemirsa, Anda sudah tahu yang saya maksud itu di mana. Jadi karena dia adalah kepanjangan tangan daripada pemerintah. Jadi saya bersahabat. Semoga para petinggi kita ini mau fokus yang kayak tadi, membangun sumber daya, terutama kalau kita khususkan ke Sumatera Barat kayaknya ya. Itu kalau kita Sumatera Barat itu boleh minum. Silakan ya dulunya. Ini aduh, ini hebat nih. Mudah-mudahan nanti ada sponsornya nih. Insyaallah, amin. Namanya Gus. Gus Rizal. Beliau guru bahasa Indonesia di Australia. Oh, beliau guru bahasa Indonesia di Australia.
Menarik sekali. Apakah Anda ingin tahu lebih banyak tentang perannya atau sesuatu yang lain? Ya, tentang perannya apa saja. Sebagai guru bahasa Indonesia di Australia, kemungkinan beliau mengajarkan bahasa dan budaya Indonesia kepada siswa di sana. Ini membantu memperkenalkan Indonesia ke dunia internasional. Apa Anda tertarik untuk belajar lebih lanjut tentang ini? Oh iya, saya dengar beliau mengajar di Australia ya. Bahasa Indonesia kan? Iya, benar. Beliau mengajar bahasa Indonesia di Australia. Ini membantu memperkenalkan bahasa dan budaya Indonesia kepada masyarakat di sana. Apakah Anda tertarik untuk tahu lebih banyak? Oh enggak, terima kasih Siri. Sama-sama. Jika ada yang ingin ditanyakan lagi, silahkan. Oke, kamu tahu tentang lembaga amil zakat Aspen? SPAN atau ASPAN adalah lembaga amil zakat dan wakaf yang berlokasi di Bukit Tinggi. Mereka fokus pada kegiatan kemanusiaan dan pendidikan. Baru-baru ini mereka memberikan beasiswa kepada Muhammad Nazikri, seorang siswa SMK di Sumatera Barat. Oh iya, benar. Terima kasih Ai. Sama-sama. Senang bisa membantu. Kalau ada yang ingin ditanyakan lagi, jangan ragu ya. Oh ya, tentu saja. Selamat menjalani hari Anda. Terima kasih. Sama-sama. Nah bayangkan, nah ini sampai jumpa. Jadi gini ya, itu bukti AI itu memang bisa produktif, dia maksimal, support dengan internet. Kan itu jawabannya. Iya betul. Internetnya harus kencang nih. Tidak mesti harus kencang, artinya terjangkau. Jaringan tuh ada. Tapi kalau itu nggak ada jaringan. Jadi gitulah terjawab kan? Iya, terjawabnya. Jadi hasil daripada diskusi kita, keberhasilan daripada deep learning memang siswa tadi. Anggap tadi Zul berbicara sebagai siswa di kelas 5 SD. Mengkaji tentang amil zakat namanya. Udah dikaji tuh amil zakat A sampai Z, dikaji semuanya. Apa sih amil zakat itu? Nanya, dijawab. Tanya, dijawab. Sehingga sebentar dia belajar dijawab, belajar. Betul-betul deep learning. Deep itu mendalam. Dalam ya. Belajar cara mendalam. Jadi kajiannya terus tentang Aspen aja mungkin 1 jam nggak bisa habis. Betul. Sampai detail sampai akar-akarnya. Tadi kan sama juga dengan ini tadi. Dia tidak kenal ribuan miliaran orang di dunia ini, nggak kenal dengan Datuk Seri Bahasa. Tapi apa guidance-nya? Nah, jadi anak-anak tadi kata coach tadi nggak kenal saya, benar, dapat dimaklumi karena miliaran orang. Tapi mulai dikenal, diarahkan sedikit. Tapi bagus contohnya, itu kan bagus gitu. Dia mengajar bahasa Indonesia. Passwordnya itu ya. Passwordnya itu cluenya. Nah, jadi kalau menanyakan seseorang itu dibantu. Dengan kata kunci. Ini yang dikatakan deep learning itu. Nah, deep learning akan berhasil apabila internet udah. Iya. Baik, pemirsa, luar biasa sekali pembicaraan kita yang luar biasa yang dipaparkan oleh ini, yaitu mengkaji tentang sumber daya manusia, tentang betapa pentingnya kita membangun dan kita bandingkan dengan sumber daya manusia yang ada di luar negeri atau pola yang dibangun diterapkan oleh pemerintah di luar negeri itu luar biasa. Tentu seperti yang beliau garis bawahi tadi, tanpa mengurangi mengecilkan pemerintah kita Indonesia, tapi bagaimana kita bersama-sama mungkin membangun ke depannya. Oke, baik, mungkinnya di penghujung pembicaraan ini apa closing statement-nya nih? Jadi gini, sebagai closing statement dari pertemuan kita hari ini, yang pertama tentunya penguatan daripada sumber daya manusia yang akan mengisi negara ini adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang akan diisi ini tentu harus disupport juga dengan guru yang berkualitas, sarana dan prasarana yang memadai. Tadi kita sempat juga bincang-bincang dengan sistem deep learning. Kemudian sebelumnya juga kita menyinggung tadi ada Merdeka Belajar. Kegagalan daripada Merdeka Belajar itu karena tidak disupport dengan internet. Kemudian diganti lagi dengan sekarang deep learning. Deep learning saya khawatir kalau tidak disupport lagi dengan internet,
jangan berharap deep learning akan berhasil. Tadi kita kan sempat bincang-bincang dengan deep learning itu sendiri yang disupport dengan yang menggunakan basis artificial intelligence. Kita sempat juga demo tadi bahwasanya artificial intelligence itu tidak akan bergerak, tidak akan berjalan kalau tidak ada sarana prasarana internet. Jadi inilah harapan saya kepada pemerintah. Silakan buat kebijakan, silakan buat aturan, tapi sebelum membuat aturan baru siapkan dulu sarana dan prasarananya agar betul-betul tujuan yang dibuat itu mencapai sasaran yang maksimal. Saya kira itu. Ini sekaligus harapan saya kepada pemerintah supaya dapat mengisi generasi dapat menyiapkan Indonesia maju itu dengan menyiapkan sumber daya yang berkualitas yang baik. Saya kira itu. Baik, ya. Luar biasa sekali ini paparkan olehnya. Apa yang disampaikan tadi tentu kita disclaimer bahwa tidak ada karena keberpihakan atau kepentingan tertentu. Ini murni sebagai pengamat pendidikan aja dan praktisi. Dan tentunya sahabat semuanya kita berharap ikut serta mengambil bahagian tentang menyiapkan generasi yang berkualitas di masa mendatang. Karena memang salah satu poin terpenting juga dalam dunia pendidikan adalah sandinya dalam masyarakat. Masyarakat. Betul sekali. Barangkali demikian dulu pembincang kita kali ini. Kita selalu doakan Inya selalu sehat dan terus menjemput poin-poin penting pendidikan di luar negeri untuk kita terapkan di Indonesia. Semoga keluar ke negeri kita, negeri yang berkualitas, terutama kampung kita Sumatera Barat, wabil khusus sebenarnya Bukit Tinggi, dan sehingga muncul tokoh-tokoh bangsa sebagai yang pernah terjadi di negeri ini. Barangkali demikian aja ya. Terima kasih. Baik, sahabat semuanya, demikian dulu pembicaraan kita dengan Inya. Tetaplah di channel ini, sisi lain Aspen selalu menginspirasi. Akhirnya saya Zulfahmi Adi dan saya Dr. Gus Rizal, Datuk Selu Bahasa, mengucapkan terima kasih. Akhir wakalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.